Bapak sampaikan itu materi LKPD 10 yang tadi pagi, tadi enjing-enjing. Saya coba share screen dulu ya sekedar. LKPD 10. Ini sambil saya cari dulu. Ntar saya sambil cek. Oh ya ada. Apa double nih perangkat dengan handphone dan komputer sambil ngecek. Isi tidak muncul. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya, ada LKPD sesi 3 pertemuan 10. Materinya yaitu mengenai cara menentukan jenis grafik fungsi kuadrat. Jadi nah ini peserta didik mampu menentukan jenis grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien X kuadrat dan nilai diskriminan. Ini ada link YouTube untuk mempelajari materi, kemudian ada petunjuk pengerjaan. Nah, kita langsung ke bagian pertama, itu peta konsep. Jadi peta konsep itu bagan untuk memahami lebih awal kata-kata kunci dan materi esensial dari LKPD 10. Materi esensialnya mengenai letak parabola, kemudian kata kuncinya diskriminan, terus ini deskripsi poin penting. Nanti Bapak sampaikan maksudnya apa. Kemudian kata kunci yang berikutnya yang kedua itu tentang bentuk parabola. Kata kuncinya koefisien X kuadrat. Ini deskripsi poin pentingnya. Ringkasan materi. Ayo, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat ini seperti ini nih. Saya perbesar ya. Nah, ini saya perbesar. Bentuk umumnya itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini ada ketentuan A tidak boleh 0. Atau persamaan kuadratnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ada istilah namanya diskriminan. Diskriminan itu punya rumus. Rumusnya ini B kuadrat dikurang 4AC. Nanti kita pelajari cara membuat atau menghitung diskriminan. Mengenai diskriminan ini ada 3 keadaan, ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, kalau D lebih besar dari 0, maka ini si akar dari fungsi kuadrat itu punya 2 akar atau ada 2 nilai X. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka akarnya hanya ada 1. Apa itu akar? Nanti kita pelajari. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak punya akar atau tidak ada nilai X yang memenuhi. Itu kondisi nilai D yang berhubungan dengan akar. Akar itu hasil nilai X ya. Selanjutnya parabola. Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Jadi grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Parabola itu garis melengkung. Melengkungnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kenapa ya peletak-peletuk WhatsApp. Nah, kembali lagi. Jadi saya ulang ya. Jadi grafik fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Parabola teh naon? Saya campur dengan Sunda ya. Parabola itu lengkungan. Ada lengkungnya ke atas terbuka, ada yang terbuka ke bawah. Nah,
bentuk parabola lengkung atas dan bawah itu ditentukan oleh nilai A. Kalau A-nya positif, berarti parabolanya ke atas. Kalau A-nya negatif, parabolanya ke bawah. Bapak bikin contoh dulu ya, misalnya pakai ini nih. Bentar, saya share screen lagi. Sekedap ya, di komputernya masih posisi belum. Nah, ini saya rubah jadi layar putih. Nah, jelas ya. Jadi tadi udah dijelaskan, kalau A-nya positif itu parabolanya ke atas, kalau A-nya negatif parabolanya ke bawah. Nah, ini nih, saya buat contoh misalnya X, agak besar aja ininya. Saya cari yang agak besar. Nah, ini besar ya. X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini ada kondisi, misalnya kalau A-nya, nah A itu mana ini nih, sebelah sini ada A. Misalnya saya buat contoh pakai angka 3, ada nilai A, B, dan C. Mana A, mana B, mana C? Nah, ini nih, ini nilai A, ini nilai A. Kemudian yang ini istilahnya koefisien X, itu nilai B. Kemudian yang ini C. Jadi kalau di persamaan atau fungsi kuadrat ada A, B, dan C. A itu koefisien atau bilangan di sebelahnya X kuadrat. Nah, ini yang ini. Iya. Ini A, kemudian B-nya ini. Terus C-nya yang ini. Terus kita lihat A-nya. A-nya itu kan 3. Kalau 3 itu berarti dia lebih besar dari 0. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat lagi, lebih besar dari 0 itu positif. Berarti kalau positif nanti gambarnya pasti atau kurvanya melengkung ke atas. Nah, kayak gini. Nah, ini gambarnya gini kira-kira. Nah, ini ke atas. Kemudian kalau negatif, kurvanya atau gambarnya pasti ke bawah. Contohnya gimana? Contohnya ini ya. Misalnya saya ganti. Ini saya ganti bukan 3 tapi negatif 5. Nah, ini dia negatif 5. Negatif 5 itu lebih kecil dari 0. Jadi kalau A nya lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari 0 atau negatif, nah ini nih, berarti nanti gambarnya pasti melengkung ke bawah. Jadi kita hanya belajar menentukan gambar dia melengkung ke atas atau ke bawah. Jadi kalau digambar nanti grafiknya atau kurvanya gini. Nah, gitu. Ini kurang rapi karena pakai komputer. Nah, itu penjelasan mengenai bentuk parabola berdasarkan nilai A. Terus ini ada beberapa keterangan lebih khusus lagi. Jadi syarat atau kondisi berdasarkan nilai A dan nilai D. Saya perbesar. Yang pertama, kalau A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka si grafik ini memotong sumbu X di 2 titik. Nah, titik ini 1 dan titik 2. Itu syarat kalau A lebih besar dari 0, D lebih besar dari 0. Terus yang kedua, ini kalau A lebih besar dari 0, B nya sama,
D sama dengan 0 ya, sorry, bukan B tapi D ya, diskriminan. A lebih besar dari 0, D sama dengan 0, maka gambarnya cuman motong di satu titik. Sebetulnya bukan motong, ini namanya menyinggung. Menyinggung itu berarti berpotongannya pas di ujung kurva, di ujung grafik. Jadi menyinggung di satu titik. Nah, setelah itu yang ketiga, keadaan berikutnya, kalau nilai A lebih besar dari 0, D lebih kecil dari 0. Nah, ini gambarnya kayak gini. Gambarnya itu tidak berpotongan, jadi di luar garis X atau sumbu X. Gitu. Yang keempat, kalau A lebih kecil dari 0, D lebih besar dari 0. Nah, ini gambarnya ke bawah. Makanya setiap A lebih kecil dari 0 ini semua pasti gambar kurvanya menghadap ke bawah, membentuk huruf N. Lihat D-nya. Kalau D-nya lebih besar dari 0, dia motong di 2 titik. Terus yang berikutnya, ini harusnya 4, 5, 6 ya. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, D sama dengan 0, maka dia menyinggung. Menyinggung itu tadi bertemu di ujung kurva ya, motongnya di ujung kurva, disebutnya menyinggung. Dan yang terakhir, kalau A lebih kecil dari 0, D lebih kecil dari 0, dia tidak motong. Jadi yang barusan dibahas itu, nilai A itu kalau lebih besar dari 0, semua gambarnya ke atas, huruf U sadayana kayak gitu. Nah, ini kuncinya nih. Terus kalau A lebih kecil dari 0, semua gambarnya pasti melengkung ke bawah. Terus kita lihat D itu menentukan perpotongan. Kalau lebih besar dari 0, motongnya di 2 titik. Kalau sama dengan 0, motongnya di 1 titik atau menyinggung. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, dia di luar garis atau tidak menyinggung. Begitu juga dengan yang ini, yang bawah, persis ya. Kalau lebih besar dari 0, dia motong. Kalau sama dengan 0, dia menyinggung. Kalau lebih kecil, dia di luar. Nah gitu. Jadi itu yang dipelajari cuman segitu, pendek dan ringkas. Kita lihat contoh ya. Ini ada contoh grafik fungsi kuadrat membuka ke atas atau ke bawah. Saya pindahkan dulu ke layar putih. Kedap. Nah, ini sudah ada ya. Ya. Kita lihat nomor 1. Dia pertanyaan buka ke atas atau ke bawah. Jadi patokannya ingat-ingat. Kalau A-nya positif, dia bukanya ke atas. Nah, ini A-nya. Kita kasih tanda urang cirian. Kita kasih tanda ini nih. Nah, A-nya di sini. Pakai warna yang rada terang aja. Ini A di sini nih. Ini A. Nomor 1 A-nya positif. Kalau nggak ada angka dia 1. Berarti nomor 1 gambarnya pasti ke atas nih. Nah, ini nih. Nomor 2-nya nggak ke foto ya. Ketiga dulu aja dulu. Nah, yang ketiga. Ketiga itu A-nya negatif nih. Nah, negatif dulu. Berarti kalau negatif 3, dia pasti gambarnya ke bawah. Tuh, ada gambarnya ke bawah. Ini ada, sudah ada jawaban. Yang kedua dan keempat, saya screenshot dulu. Nah, ini sudah muncul. Kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 tuh A-nya ini nih. Ayo, A-nya 2. Dia lebih besar dari 0. Berarti grafiknya ke atas. Terus yang keempat, A-nya bukan 8. A itu di sini nih. A itu harus di sebelah X kuadrat atau koefisien X kuadrat. Kalau nggak ada angka, dia nilainya 1. Berarti dia nilai A-nya negatif 1.
negatif 1 itu lebih kecil dari 0, berarti gambarnya terbuka ke bawah. Nah begitu. Kita kembali ke ini ya, LKPD. Nah ini kita lihat soal kelima. Ini pertanyaannya terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau lihat dari A yang ini, dia nilainya 1, pasti gambarnya terbuka ke atas. Kalau digambar pasti melengkungnya seperti ini, kebuka ke atas. Pertanyaannya kita mau cek dia motongnya di mana. Kalau ini udah dibahas ya, motong di sumbu X di 2 titik. Kita coba bahas yang mau saya bahas nih. Kita pindahkan dulu. Nah ini sudah ada. Kita coba belajar menghitung D. Tadi udah sempat saya bahas sebentar. D itu apa? Nah ini yang ini D itu. Kita kembali ke atas. D anu mana? Tah, ini D. D itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Kita kembali ke persamaan kuadrat. Nah dari soal ini kita tentukan dulu A, B, C nya berapa. A itu mana? A itu yang ini nih. Ini A di sini. Saya kasih tanda. Nah ini A di sini. Ini A. Terus ini B. Saya bedakan warnanya supaya memudahkan. Nah ini B. Kemudian C nya yang ini. Ini C. Berarti kita bisa dapat nilai A nya itu ini, kalau nggak ada angka dia 1, B nya 2, kemudian C nya negatif 8. Rada kagok nulisnya ya gitu. Kita mau hitung D. Nah, D itu tadi diskriminan ya. Lihat lagi rumusnya nih. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah ini nih, sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B nya yang mana? Nah anu hijau. Nah ini B nya 2. B nya 2. Kemudian A nya 1, C nya negatif 8. Kita hitung. Saya pisahkan dulu ya supaya mudah ngelihatnya. 2 kuadrat dikurang 4 dikali A ini dikali C. Nah begitu. Jadi B nya 2, A nya 1, C nya negatif 8. Kita selesaikan. 2 kuadrat tuh 2 kali 2, hasilnya 4 dikurang 4 kali 1, 4 dikali negatif 8, jadi positif ya, negatif, atau saya tulis gini aja dulu, 4 dikali negatif 8, negatif 8. Nah ini hasilnya berapa? Dan iya, itu hasilnya negatif kali negatif positif, jadi 4 kali 8 teh 32, nanti positif 32 ditambah 32, jadi jawabannya 32 ditambah 4, 36. Nah begitu, jadi nilai D nya 36. Kemudian kita lihat ke rumus. 36 itu termasuk kelompok yang mana? 36 itu termasuk ini nih, kelompok yang D lebih besar dari 0. Berarti dia mempunyai 2 akar. Nah ini. Jadi saya kasih kesimpulan D itu lebih besar dari 0.
berarti mempunyai 2 titik. Tuh, akarnya ada 2. Akarnya ada 2. Nah, begitu. Kita cek ya. Nah, ini nih. Nah, 36. Beres ya. Ini ada contoh, ada latihan. Saya mau kasih kesempatan lah kalau ada yang berani nyoba. Pertanyaannya sebenarnya gampang ini. Nanti jawabannya boleh di kolom chat aja. Nomor 1 lah, nomor hijau no gampang. Tanu ieu tah. Tadi saya rubah dulu. Nah, ini. Yang nomor 1 ini nih. Nomor 1 ini pertanyaannya nilai D-nya berapa? Kalau ada yang berani nyoba boleh. Jawabannya dapat pulsa lah, sok bonus. Nutiasa jeung nu wantun nyobian. Tugas kalian sederhana, cukup memberitahukan nilai D-nya berapa di kolom chat ya. Apa kasih kesempatan nih. Nutiasa nyobian mangga dikasih kesempatan, tapi nggak akan lama-lama nunggunya ya, karena Bapak dibatasi oleh waktu, masih harus melaksanakan tugas lain. Saya kasih bocoran aja sedikit ya, supaya kalian lebih cepat mengerjakan. Saya kasih waktu maksimal 2 menit lah. Kalau ada yang mau coba silahkan. Nah, ini nih soalnya. Saya hapus saja. Yang bisa jawab poinnya 10. Lumayan. Gak usah nerangin, cukup jawab aja berapa nilai D-nya. Caranya kayak tadi, nah kayak ini. Cuman yang soal ini ABC-nya beda sama yang tadi. Kalau yang tadi A-nya 2, A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Kalau yang ini A-nya ini nih. Oh iya tah. Ini A. Ini A. Ini B. Oh, diwartosan. Nilai B ini. Terus yang C yang sebelah kanan. Nilai C. Tinggal masukkan ke sini nih, ke soal. Ini tinggal diganti nanti. Tuh di wartosan. Kesannya tinggal dihitung biasa. Terus saya tutup. Saya tunggu ya, paling lama 2 menit weh. Kalau nggak ada nanti Bapak yang bahas.
Oh, udah ada yang jawab tuh, negatif 44 ya. Kita coba cek dulu. Kita coba cek. Oke, kita coba bahas. Barusan di kolom chat ada yang jawab negatif 44. Kurang cobian. Kalau betul bonus pulsa lah. Boleh nanti ngejapri. Yang salah juga dapat bonus yang ikut Zoom. Kita hitung nilai B-nya itu negatif 4. Kita masukkan, orang lebetkeun angkana. Kita substitusi namanya. Ini negatif 4 ada besar. Kemudian A nya kita masukkan, ini A nya 2. Kita bedakan warnanya aja. Aku beremai 2. Kemudian C nya 3. Sekarang kita hitung hasilnya. Negatif 4 kuadrat. Negatif 4 kuadrat itu berarti negatif 4 kali negatif 4. 4 kali 4 16. Kemudian dikurang 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8. Ini 8. Terus 8 kali 3 24. Dikurang 24. Nah, jadi 16 kurang 24. 16 kurang 24 itu negatif berapa? Negatif 8. Jadi jawabannya masih belum benar gitu. Saya kasih kesempatan lagi lah, penutupan terakhir ini ya, yang nomor 2 nih ya. Nah, ini nih nomor 2. Nomor 2 ini cari nilai D-nya. Saya kasih bantuan lah. Nah, ini. Tapi ya, saya cek di HP. Oke, ada. Saya kasih bantuan. Ini A-nya ini. Kedap. Nah, ini A-nya. Ini A di sini. Ini A. Kemudian ini B. Terus ini C. Terus kita hitung. A-nya itu ini nih negatif 1. B-nya positif 4. C-nya negatif 6. Jadi kalian tinggal ganti aja nih angka-angka ini. Yang sok diajar ngitung. B-nya pasang ke sini, A-nya di sini, C-nya di sini. Nanti tinggal dihitung nilai D. Soalnya baru lagi ya, yang ini nih. Nah, ditunggulah 1 menit cekap supaya kuotanya nggak terlalu berat.
Saya kasih waktu 1 menit lah ya. Kayaknya pada nyerah ini mah nih, rada hese. Saya bahas aja lah kalau gitu, udah 1 menit lebih ya. Ini yang terakhir sebelum ditutup. Jadi nilai B nya itu 4. Nah ini, jadi masukin angka 4, pakai warna merah 4, kedap ini pulpennya angka 4, kemudian A nya -1, terus C nya -6. Ini 4 kuadrat, hasilnya 16 dikurang 4 kali -1 kali -6. Nah ini biasanya agak kesulitan ngitung yang banyak tanda gini. -4 kali -1 itu 4, kemudian 4 dikali -6 itu -24. Jadi nanti jawabannya -24. Hampir sama dengan yang tadi itu sebetulnya. Jawabannya -8. Nah, kalau menggunakan kondisi D atau diskriminan, ternyata D-nya itu -8. Dia lebih kecil dari 0. Nah, ini lebih kecil. Nah, gini. Berarti kalau lebih kecil, lihat di keterangan di PDF yang tadi ya. Nah, ini nih. Nah, di atas yang tadi. Kalau D lebih kecil dari 0. Nah, ini. Kesimpulannya dia tidak memiliki akar atau tidak ada nilai X memenuhi. Berarti tidak memiliki akar. Nah, ini kesimpulannya. Nah, itu materi LKPD 10. Jadi LKPD 10 itu hanya menentukan nilai A sama nilai D. Nilai A itu kalau positif gambarnya ke atas kayak gini. Kalau negatif gambarnya terbuka ke bawah. Kemudian untuk D tadi ada 3 keadaan ya. Yang ini nih. Nah, ini D. Tadi sudah sempat dibahas sebentar. Itu materi LKPD 10. Sepertinya cukup segitu aja dulu. Oke. Ya, sementara itu dulu. Nanti kita bertemu lagi di kegiatan yang lain kalau ada PJJ. Ini rada mendadak, jadi siswanya cuma dikit. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa dipahami materi yang tadi disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh leave Zoom, meninggalkan Zoom ya. Ini Bapak setting dulu. As I walk in the streets, the rain soaks me with your stories. It washes my eyes, and now I can see your memories. As I walk, your scent fills the air, and I hear your steps grow near. A better raindrops. Suddenly, a shadow appears. I said